Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua guru hebat yang terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Izinkan saya Didik Maulana menyampaikan aksi nyata modul 3.2 terkait pemetaan sumber daya ataupun aset di SD Negeri Purwodadi 01, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Narjo SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Yunita Siuntari SPD selaku pengajar praktik di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Purwodadi 01 Patimuan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan di SD Negeri Purwodadi 1. Pertama, kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwasanya pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia mudah-mudahan, dan salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu, rekan-rekan yang kami hormati, izinkan di sini kita sharing, belajar bersama terkait aset. Biasanya aset itu identik dengan barang, identik dengan yang kita miliki. Nah, di sini kita akan mencoba memetakan aset khususnya di rumah kedua kita ini di SD Negeri Purwodadi 01. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya sekolah kita di SD Negeri Purwodadi 01 ini merupakan sekolah favorit bagi kita semua, terutama penghuninya. Karena mau tidak mau kita dalam satu minggu rumah kita yang sering kita kunjungi selain rumah pribadi adalah sekolah kita. Jadi mau tidak mau kita mencoba untuk memaksimalkannya. Sebelumnya, sekolah itu ibaratkan sebuah ekosistem, yang mana di situ ada unsur biotik dan abiotiknya. Unsur biotik ya berarti otomatis yang hidup, dan abiotik berarti yang tidak hidup. Yang merupakan itu adalah sebuah aset untuk kita. Sebelumnya ya, kita akan melihat dulu terkait video tentang ekosistem sekolah. Definisi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah; kepala sekolah, yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar; guru, yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; staf atau tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan
yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah dan dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Terutama ini Sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini juga siapa Agung, siapa? Kemudian terkait sekolah sebagai sebuah ekosistem, di mana ekosistem itu ada hubungannya apa sih dengan aset biotik yang tadi sudah dibahas di awal. Jadi input itu baik yang biotik maupun abiotik itu akan menjadi kekuatan kita, aset kita yang akan kita kelola di dalam sebuah proses. Di sini tujuannya adalah menjadi sekolah yang sehat dan tangguh. Orang mau ngawak sehat tok bro, sekolah kudu sehat, tangguh juga, aja cemen, apa mengeluh cemen. Ada yang selanjutnya bertindak dengan obsesi dan ide peluang. Ada peluang, kita lakukan, kita maksimalkan. Merangkul perubahan dan tanggung jawab, membentuk masa depan, menumbuhkan komitmen, mempraktikkan dialog berkelanjutan, serta partisipasi anggota masyarakat, mengenal dirinya sendiri, serta membangun aset yang ada dan menghasilkan kepemimpinan. Proses ini itu akan menghasilkan sebuah output, salah satunya ekosistem sekolah yang sehat tadi. Sekolah ekosistem sehat, dan kalau ekosistem sehat, insya Allah budaya positif itu akan terbentuk. Ini misalkan sekarang nih masak-masak nih, ini kan jarang-jarang. Sebetulnya ini sebuah hal yang sangat positif, tapi akan lebih baik lagi ketika misalkan kita 5 hari kerja ini dipraktekkan setiap hari di sekolah kita. Pengelolaannya bisa iuran ataupun dari sumber dana yang relevan, seperti itu. Jangan sampai tulung-tulung lah, seperti itulah ya. Jadi intinya aset yang kita miliki sebagai kekuatan untuk membentuk sebuah ekosistem dan budaya positif. Ini di sini adalah main map-nya. Selanjutnya, ada berapa modal sih yang kita miliki, aset yang harus kita kembangkan? Ada 7 modal. Yang pertama adalah modal manusianya itu sendiri. Kita sebagai guru, murid sebagai sumber apa yang harus kita didik dan sebagainya. Modal sosial. Modal sosial ya hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan lingkungan sekolah. Modal politik. Di sini dekat dengan desanya, dekat dengan GOR dan sebagainya. Bisa berkoordinasi dengan puskesmas politik dan sebagainya. Mungkin bisa MOU dengan pihak-pihak swasta lainnya. Modal agama dan budaya disesuaikan dari kearifan lokal kita. Modal fisik dari bangunan, sarana prasarana yang kita miliki. Modal lingkungan alam, sebagian besar kita orang tuanya di sekitar petani, ada yang sebagai saleh, pengusaha saleh dan sebagainya. Modal finansial ataupun keuangan yang sumbernya dari bos, sumbernya dari SOT, sumbernya dari pihak-pihak lain yang mengikat ataupun tidak mengikat. Inilah modal kekuatan kita yang menjadi sebuah kekuatan yang harus kita kembangkan. Terus bagaimana nih kadang ya, ini sharing saja. Kadang itu kita di keseharian kita baik sebagai pengajar, sebagai administrator dan sebagainya, kita itu banyak hal-hal yang mungkin tidak kita selesaikan atau bahkan menjadi hambatan tantangan karena itu menganggap sebagai kekurangan. Nah ini juga sama nih, ada video yang mungkin sebagai
bahan refleksi kita bersama. Monggo Bapak Ibu bisa mencermati. Ini ada sebuah video tentang deficit based thinking. Ini ada seperti rapat guru. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita Bapak Ibu boleh menganalisis. Ini ada dua perbedaan. Ini yang pertama, nanti ada yang kedua. Tapi saya merasa Ada yang pertamanya seperti apa, yang keduanya seperti apa. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Dari kata-katanya dan sikapnya dari. Kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih. Tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ini sering terjadi. Ya memang sih, Sekolah di tapi rumah, sayang juga dengan masyarakat dana yang gitu. sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Gimana? Baiklah, kalau gitu kita putuskan Akhirnya tahun ini kita keputusan tidak ya, mengadakan Bu. acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Musiknya bagus nih. Mohon izin Bapak. Ini terkait video ulang. Video yang pertama tadi berpikir dari segi kekurangan, Pak. Ini video yang Baik, kedua. Bapak dan Ibu guru, mengingat Nanti sebenarnya berpendapat kita ya ada setelah melihat ini ya. perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu, kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum. Bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumbai-rumbainya, dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau mau sedikit repot sih kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang mewarnai. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian.
Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Oke, tentunya awal banyak perbedaan ya Bapak Ibu. Perbedaan dari isinya, dari kata-katanya, hasil rapatnya. Ada yang mau memberikan analisisnya dari video tadi, dari dua kegiatan yang berbeda, silakan. Berno, ini yang sangat serius dari tadi melihatnya. Nanti di absen nggak Pak, satu-satu. Iya, Bu Siska. Yang saya tangkap ya Pak ya dari dua video itu. Kalau saya ngelihatnya satu video ternyata ada dua. Yang pertama sih saya tangkapnya itu ada masalah internal dari pihak sekolah terkait dengan pendanaan. Yang kedua sama-sama ada masalah, namun ada solusi juga yang ditawarkan dari masing-masing guru-gurunya. Jadi mungkin yang bisa dianalisis adalah setiap lembaga tentunya punya kekurangan, dan peran kita sebagai orang yang ada di dalamnya atau masuk di dalamnya itu punya tugas besar untuk bisa memberikan saran-saran yang menunjang atau menjadi solusi alternatif dari permasalahan yang ada seperti ini. Mungkin ada dari segi spiritualnya. Tadi kan auranya berbeda tuh. Yang pertama itu dari semangat juga kelihatan, dari gaya bicaranya juga kelihatan, dari motivasinya juga kelihatan. Itu kan sebagai spiritual. Guru spiritual. Tadi keputusannya agak sedikit memaksa dan yang pertama, jadi kayak ada yang belum bisa menerima keputusan seperti itu. Jadi kalau untuk yang video yang kedua tadi kan bisa saling menerima masukan masing-masing ya. Jadi setiap individu punya ide dan diusulkan, diajukan, dan semuanya bisa menerima seperti itu. Yang pertama tadi saya melihatnya keputusannya diambil sepihak tanpa mementingkan yang lain seperti itu. Kalau menurut saya cukup terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali, tepuk tangan sekali itu Pak Bibi selaku guru penggerak. Tepuk tangan. Saya tidak menunjuk video yang awal kegiatan kamu, tapi yang kedua saya memandang dari segi manajerial. Jadi untuk mengurangi resiko resistensi dari teman-teman penolakan dalam suatu program, atau mengurangi atau meminimalisir miskonsepsi. Jadi yang saya lihat tadi sudah baik sekali merencanakan sesuatu kegiatan dengan musyawarah. Tidak semua tadi, mungkin tidak semua guru, tetapi ada beberapa guru mungkin yang memang harus berperan serta dalam satu kegiatan ini berdiskusi. Nah, kalau perkara satu orang mungkin menolak karena punya alasan yang tepat, tidak masalah. Tetapi akhirnya nanti akan menerima sebuah program keputusan bersama dengan segala resiko yang timbul, baik anggaran, tenaga, dan mungkin memerlukan pengorbanan waktu ya untuk melaksanakan itu. Akhirnya setuju semua. Inilah sebuah musyawarah atau sebuah forum terakhir untuk menentukan sebuah keputusan untuk langkah. Ini yang kalau pandangan dari saya selaku kepala sekolah. Yang kedua, saya tertarik
mudah-mudahan ke depan kita punya meja besar yang mungkin terdiri dari 6 kursi saja cukup atau 7 kursi yang berfungsi untuk tempat musyawarah, tidak harus semua guru kumpul seperti itu. Jadi bisa saja di ruangan saya sana ada tempat rapat-rapat internal ya, bukan tertutup, artinya terbatas. Artinya kan tidak semua guru kita hadir itu, mungkin 4 orang kita di sana, kita dokumentasikan. Iya, betul. Ini harus punya. Tapi nanti mohon kita masukkan ke dalam RAKS agar punya meja rapat yang bukan besar sekali tapi cukup untuk 7 orang. Di sana ada screen atau mungkin ada board ya untuk paparan. Jadi ini saya dari malah menginspirasi, saya hanya melihat videonya, inspirasi pertama itu Pak. Jadi tadi ada tempat ini bagus sekali. Jadi misalnya kita mau ada kegiatan pentas seni, mungkin pameran, mungkin hanya melibatkan 3 guru rapat di situ. Terus nanti hasil rapat itu disampaikan melalui grup atau mungkin paparan seperti ini. Jadi hanya 2 yang saya soroti. Pertama, sebuah keputusan dengan forum. Tadi ada forum yang membuat kesepakatan untuk melaksanakan sebuah program. Yang kedua, tempatnya. Dan kita punya tempat space di ruangan saya yang bisa digunakan untuk ini. Itu saja rekan-rekan. Jadi mudah-mudahan kita harus punya visioner ke depan. Jadi kita nggak bisa biasa saja seperti dulu. Harus ada masing-masing harus berpikir ada 1 poin yang harus saya kuasai biar tidak seperti kemarin. Anggaplah kita kemarin punya nilai 7, saya harus nilai 7,5, nggak usah banyak-banyak dibanding kemarin. Jadi kemajuan walaupun sedikit tapi ada kemajuan dibanding kemarin, ini sangat bermakna dan bisa menjadi mewarnai sebuah institusi. Saja saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas analisis, paparan dan arahannya dari Bapak Mas Budi dan teman-teman semuanya. Pada intinya saya kembali ke mind map-nya dulu. Jadi sebetulnya video tadi itu proses di sini untuk menghasilkan input sebuah ekosistem sekolah yang sehat dan tangguh. Dan kalau ekosistem sudah sehat dan tangguh, itu akan tercipta sebuah budaya positif. Misalkan 2026 mungkin Bapak purna ya. 2026 purna. Kalau budaya positif itu sudah terbentuk, itu siapapun yang di situ itu akan terus berjalan. Jadi itu nggak seperti membolak-balikan sebuah tanah. Tapi itu butuh kerjasama, butuh kolaborasi, butuh visi yang sehati seperti itu. Nah untuk tadi hal-hal yang terkait materi, abiotik atau abiotik, ini hanyalah sebuah alat kita, sebuah perantaranya saja. Yang urgent adalah kita memprosesnya seperti apa, seperti itu. Nah pada hakikatnya teman-teman semuanya yang hebat. Jadi di dalam pemaparan ini sebetulnya saya akan juga sebelum ke pemetaan aset SD kita, itu kita nanti akan seberapa besar membandingkan di video 1, video 2. Kalau video 1 secara garis besar itu mengatakan berbasis masalah, kekurangan, pesimisme, itu di situ. Jadi tidak ada rasa untuk maju seperti yang tadi yang dikatakan Pak Budi. Sekarang ini posisi saya di tangga 7 nih. Bagaimana supaya saya bisa naik ke level selanjutnya, seperti itu. Nah yang sedangkan video yang kedua itu adalah berbasis aset ataupun kekuatan. Jadi cara berpikirnya itu memandang sebuah masalah itu bukan masalah. Itu ada masalah bukan, tetapi itu adalah tantangan kita. Bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menyelesaikannya. Nah di sini ada perbedaan terkait yang pertama berbasis kekurangan dan berbasis aset.
Yang pertama itu kalau kekurangan itu fokusnya hanya pada masalah. Jadi masalah terus, mengeluh terus, sehingga tidak akan muncul solusi. Banyak mengeluhnya, dan itu terjadi di kita. Ya, secara tidak sadar seperti itu. Ya nyong-nyongan lah pada baik, namanya manusia. Ya, jadi kita kadang-kadang seperti itu, wajar manusiawi. Tapi kita coba untuk berusaha move on. Yang kedua, yang kalau berbasis kekurangan berputar pada masalah utama. Tapi kalau yang berbasis aset itu fokusnya membayangkan masa depan. Bagaimana sih SD kita mempersiapkannya ini nanti ke depannya 2 tahun ke depan seperti apa sih? Bagaimana sih untuk peralatannya, laboratorium dan sebagainya? Bagaimana sih proses pembelajarannya, digitalisasinya bagaimana sih? Setiap kelasnya ini yang dibutuhkan apa saja sih? Jadi membayangkan masa depan. Pak Abu kedepannya mungkin sekarang bagaimana sih supaya saya nggak kehujanan sama keluarga seperti itu. Nah itu di situ Pak Abu. Yang selanjutnya kalau yang berbasis kekurangan mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Yang itu yang kadang secara tidak langsung ya butuhnya kayak gini. Tapi kalau yang berbasis aset itu tentang kesuksesan yang telah diraih. Jadi itu motivasi di dalam diri. Yang tadi di video itu semangatnya beda kata-katanya. Bu ini kalau gak ada ini ya ini, gak ada ini. Karena apa? Karena yang di pikirannya ini adalah kesuksesan yang diraih. Seperti kita melatih pesta siaga misalkan. Itu kan kerjasama kolaborasi. Kalau kita berpikirnya tentang kesuksesan, juara, itu walaupun sampai sore seperti yang sudah kita lakukan tidak jadi masalah. Tidak akan menjadi hambatan untuk kita merasa capek dan sebagainya. Kemudian untuk kekurangan mencari bantuan atau dari sponsor institusi lain, sedangkan aset mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Jadi sumber daya yang kita miliki seperti apa sih? Next kita punya ruangan di sana, kita gunakan untuk lapangan tenis mejanya dipakai buat tepukan dan sebagainya. Manfaat ya secara tidak langsung nanti akan ada prosesnya di situ. Kemudian merancang program atau proyek menyelesaikan masalah. Ini kalau yang berbasis kekurangan. Sedangkan yang berbasis aset merancang rencana berdasarkan visi. Rencananya apa? Perpustakaannya rencananya apa ini? Jadi visinya seperti apa nih untuk setiap siswa ini? Untuk guru-guru tidak hanya siswa, guru-guru juga budaya literasinya kita coba tingkatkan dengan PNS, apa-apa kegiatan apa, ada koran. Setiap koran saja. Koran kalau saya pernah di Sarjito ketika kurang lebih 2 minggu di sana, itu pagi hari jam 6:30 itu dokter yang lewat mesti nempel di mading. Dokter yang lewat di situ. Jadi dokter yang lewat mampir di situ sekian berapa menit, selesai jalan lagi. Selesai jalan lagi. Nah di situ budaya literasi mereka yang kadang-kadang keren ya. Itu kayak dia sering maca dan sebagainya. Kita sering maca paling WA, SMS. Tapi jadi motivasi kita. Kemudian selanjutnya yang terakhir mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kemudian melaksanakan aksi yang sudah diprogramkan. Nah di sini yang kadang mungkin secara tidak langsung sering terjadi pada diri kita. Ketika kita misalkan ada program itu terlalu banyak mengatur kelompok. Jadi rencana-rencananya, sedangkan aksinya yang dibutuhkan itu kadang kita tidak sesuai seperti ini. Nah, ini selanjutnya ada lagi perbedaannya. Nah, ini sifatnya tadi. Yang pertama kalau berbasis kekurangan itu keras kepala. Satu usahanya lah, itu orang bisa. Itu rata-rata kayak gitu. Kurikulumnya nulis kayak gitu, nulis baik kayak gitu. Karena itu rata-rata orang sebagian besar. Jadi tidak mau mencari hal yang baru. Nah, sedangkan yang berbasis aset itu teguh dan gigih. Jadi intinya mau belajar. Saya tidak bisa seperti ini ya berarti saya cobalah melu-melu. Putri sudah luar biasa ya. Sekarang sudah semangatnya sudah luar biasa. Yang lainnya juga jangan sampai kalah dengan Putri. Kemudian yang berbasis kekurangan ini cerewet. Nggak tahu ini ada singkatan cerewet. Sedangkan yang
berbasis aset ini suka berkomunikasi. Bedanya apa ya? Saya kalau suka berkomunikasi. Jadi kalau suka berkomunikasi itu biasanya isi dari komunikasinya yang berbeda. Kayak saya mungkin kata Bu Desi, saya suka memancing perdebatan. Ya mungkin itu komunikasi bukan cerewet ya Bu ya. Dan kemudian pandai mengeluarkan isi pikiran, curhat. Curhatnya tentang ini kelas di mana ya Bu ya, orang bisa maca dan sebagainya. Curhat terkait yang direncanakan Pak Budi terkait meja ataupun komunitas sekolah yang sudah sekarang di PMM dibentuk. Mudah-mudahan bisa kita rilis, mudah-mudahan bisa kita ya sedikit lah. Selanjutnya terkait berbasis kekurangan, ada rasa penakut. Jadi takut gagal, takut tidak berhasil. Sedangkan yang berbasis aset itu waspada, berhati-hati, tetap optimis tapi dengan kehati-hatian. Ada lagi yang berbasis kekurangan, kaku. Kaku ini kalau ada peraturan baru dan sebagainya, aturan baru tentang kurikulum merdeka dan sebagainya, tentang modul ajar dan sebagainya, kaku udah baik ini. Kemudian sedangkan yang berbasis aset suka dengan keteraturan dan dapat diprediksi. Begitu. Selanjutnya terkait berbasis kekurangan ini ada mana bisa melakukan eksperimen saya di sekolah dan kami tidak punya lab, ada kata-kata seperti itu, kami nggak punya lab buat kami nggak bisa, jadi sudah ada pesimis. Sedangkan yang berbasis aset, mari kita coba cari tahu ada alat dan bahan apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan eksperimen ini. Nah ini jelas, jadi ketika ada masalah, ada tantangan, jangan menyerah, tapi cari alternatif aset lain, kekuatan lain, pasti ada. Kemudian kalau berbasis kekurangan, murid ini memang benci banget dengan sekolah dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubahnya. Sedangkan yang berbasis aset, bagaimana saya bisa akrab dengan nyambung sama murid saya dengan memanfaatkan minat dan keinginannya. Jadi ketika sering terjadi, ketika anak kita, saya juga kadang bosan kok kalau tambah telu gitu kelasnya, kalau tambah telu seperti yang terjadi pada Jira yang memang dia punya kelebihan di bidang gambar, di bidang komunikasinya. Setelah saya lihat di analisis itu antara esai, jawaban dan ini nyambung dan kata-katanya nyambung. Tetapi ketika suruh berhitung tidak bisa. Nah ini kadang kita melihat sudut pandang murid dari kekurangannya. Sedangkan kelebihan murid itu kadang tidak pernah kita cari tahunya. Kelebihan murid ini siapa dan sebagainya. Itu kadang tidak. Karena memang ya manusiawi, kita sebagai guru kadang keterbatasan jumlah siswa yang memang volumenya banyak, sehingga kita fokusnya ke yang lebih luas. Tapi kita berusaha untuk lebih spesifik ke depannya lagi terkait hal-hal yang mungkin perlu kita kaji, kita analisis lebih dalam, itu untuk kita tidak langsung menjudgment untuk bahwa kekurangan, tapi cari kelebihan. Jadi pola pikir kita dulu yang perlu kita rubah seperti itu. Kemudian saya tidak ada bisa sebaik dan sekeren guru itu ngajarnya. Dia emang kreatif banget. Jadi kadang mungkin kita punya perasaan cuma guru itu kalau tahu minggu kalau tahu melu seminarnya hebat. Nah itu yang mungkin kadang-kadang terjadi pada diri saya seperti itu. Tetapi yang berbasis aset itu wah kreatif banget dia, saya harus bertanya agar dapat belajar darinya nih. Nah, jadi kita tetap menghargai, kemudian kita berupaya untuk ATM, amati, tiru, modifikasi, seperti itu. Jadi kita berupaya untuk belajar. Nah ini ilustrasi saja. Ketika seorang kita mencoba menggali, ketika kita melihat bekas galiannya itu ibaratkan sebuah dinding yang tertancap paku dan tidak bisa hilang. Tetapi yang berpikir aset tadi ini
tanahnya untuk apa nih? Aset ini bagaimana untuk digunakan? Nah, itu jadi intinya pada kesempatan kali ini itu saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa yang pertama pola pikir kita coba kita kikis sedikit, baik di rumah, sekolah, termasuk saya kemarin mengalami itu yang 2 hari itu anak saya nggak mau sekolah, yang caranya seperti ini. Jadi bagaimana sih saya mencari cara untuk menentukan bahwa cara itu terbaik untuk yang sedang kita hadapi seperti itu. Itu terkait inti dari materi ini. Selanjutnya kita petakan dari 7 modal yang kita miliki. Yang pertama, modal manusia. Tentunya di sini rata-rata 50% lebih manusia. 50% usianya ini usia produktif. Ini apalagi sangat produktif sekali Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Jadi usia produktif ini. Tetapi kita bisa nggak menghasilkan usia produktif bagi siswa yang sekarang nantinya akan produktif? Tantangan saya produktif ketika mengajar siswa dulu di kelas 4. Dan sekarang alhamdulillah nih ya, salah satu mungkin menurut saya sih Siska adalah siswa yang berhasil. Jadi nggak tahu mungkin Siska dulu masih teringat ajarnya saya ketika SD. Katanya teringat kalau Pak Dik itu pilih kasih dan sebagainya. Iya, jadi kadang dulu Siska sampai lomba ke tiap kabupaten ya, sama Riki sama ya. Jadi di situ memang dulu ketika Pak Dik belum nikah ya sih, belum nikah, belum mikir keluarga, belum mikir apa-apa dan sebagainya. Fokusnya memang belum difokus kepada kerjaan saya saat itu. Jadi didampingin terus dari kelas 4 atau kelas 3 sih ya? Kelas 4 ya sih. Sedangkan saya itu dulu ngajar matematik. Kelas 4 1 tahun digembleng sampai bisa tembus ke kabupaten, tapi mohon maaf di sana saya peringkat 6 ya sih. Oh 7 ya? Peringkat 7 ya. Padahal kalau 6 besar dia masuk ke final. Bisa masuk final. 1 langkah lagi sebetulnya. Tetapi di situ ya ada rasa, mungkin saya tapi juga rasa kecewa ya. Bisa juga mungkin ya bukan kecewa saya. Tapi ya mau gimana lagi, itu sebuah. Jadi itu karena memang apa ya, ada harapan, ada motivasi di dalam diri untuk tadi mengelola aset yang kita miliki. Nah untuk modal manusia, rata-rata guru kita sekarang masih usia produktif. Kami harapkan bisa memaksimalkan berbagai kemampuan ataupun kondisi zaman yang sekarang ini merupakan menurut saya ini peralihan. Kalau kita 2030, 10 tahun lagi aja deh. Berarti usia saya sudah 46 nih. Usia 46. Jadi sih mungkin ya sama 40 lebih. Kalau 10 tahun lagi. Kita usia 46 itu di 2035, 2040 itu zamannya sudah berubah. Nggak pakai kayak gini lagi Bu. Nggak pakai listrik lagi. Pakai apa saja cukup. Mungkin tampil kata-kata yang sedang berjalan-jalan di udara yang sudah itu. Dulu ketika Siska kan belum ada proyektor ya sih, belum ada proyektor. Waktu kuliah D2 aja bukan pakai proyektor, pakai apa itu yang kita putih, yang di-scan muncul tulisannya. Tapi sekarang sudah ada proyektor di SD. Tantangan nih. Nah, untuk persiapan tantangan ke depannya, 10 tahun 5 tahun ke depannya, untuk terutama di model manusia ini, kita sanggup nggak mengelola pengelolaan kinerja berbasis PNN? Kita bisa nggak beriringan dengan materi PNN itu? Kita bisa nggak menyerapnya? Tidak hanya membuat aksi nyatanya, tapi menyerap inti materinya apa? Nah kalau kita bisa, kita insya Allah setidaknya mempersiapkan yang kita butuhkan nanti di 10 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi kadang aku naik
jaluk dulu misalkan dulu ya, Putri misalkan. Putri, Pak Gidi, gila marahin. Ini Putri, laptopnya buka dan sebagainya. Jadi intinya kamu melakukan sendiri itu supaya tujuannya bukan saya tidak mau berbagi, tidak, tetapi saya pengen harapannya itu semuanya bisa. Gitu. Tuh. Kemudian modal sosial sebetulnya ini sudah dituliskan sih di sini modal sosialnya apa. Kira-kira mohon maaf dari semuanya. Dari ketujuh modal ini yang paling penting yang mana? Wis, gini bae. Yang paling penting yang mana? Coba, ada manusia, sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, finansial. Sekolah kita nih mau jadi sehat, mau jadi tangguh. Yang paling penting yang mana? Manusia. Setuju? Setuju. Luar biasa. Setelah manusia apa? Coba ini. Tiga lah. Dari 7 modal ini 3. Sosial. Menurut Putri sosial kan apa Putri? Saling membantu. Betul, kerjasama ya Putri ya. Kolaborasi. Intinya kolaborasi. Terus yang ketiga apa? Selain sosial, agama budaya. Putri. Finansial kok. Hah? Finansial kok. Finansial, yang setuju finansial yang ketiga selain tadi yang Putri pendapatnya sosial ya. Sosial. Demikian aksi nyata yang kami sampaikan terkait pemetaan sumber daya atau aset di SD Negeri Purwodadi 01. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.